Nyi Blorong adalah sosok legenda masyarakat Nusantara yang berwujud wanita cantik, bertubuh manusia dari pinggang ke atas, namun berwujud ular dari pinggang ke bawah. Ia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul dan sering dianggap setara dengan Nyi Roro Kidul. Menurut kepercayaan setempat, Nyi Blorong adalah penguasa keraton Pantai Selatan yang memiliki kesaktian luar biasa, memiliki pengikut berbagai macam makhluk halus. Ia pun konon memang ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan dan menjadikan manusia budak-budaknya yang taat. Nyi Blorong tampil mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yakni ular raksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong mencapai puncaknya. Tetapi saat bulan mengecil, ia akan kembali ke wujudnya yang semula, yaitu ular raksasa. Di dalam serat centini disebutkan bahwa Nyi Blorong yang cantik adalah putri dari Ratu Angin-Angin. Ia dinikahkan dengan Jaka Linglung setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih, penjelmaan dari Prabu Dewata Cengkar. Nyi Blorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu. Setiap kedatangan Nyi Blorong, ia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat ia menemui orang yang menjalin hubungan dengannya sebagai imbalan. Emas tersebut konon sebenarnya merupakan sisik-sisik dari tubuhnya. Pesugihan dengan Nyi Blorong dipercaya membutuhkan tumbal arwah manusia pengikutnya. Saat ajal, arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib Laut Selatan untuk selamanya. Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, Nyi Blorong juga meminta tumbal nyawa untuk menambah jumlah prajurit serta meningkatkan kecantikannya. Nama asli sosok legenda gaib di Nusantara yang satu ini biasanya disebut juga dengan Maheswari Sasandoro ing Gayatri. Sekilas, jika dilihat dari perut ke atas, akan menemukan perempuan cantik jelita khas Jawa. Namun, jika dilihat dari perut ke bawah, akan mengerikan sekali, karena ternyata punya badan ular. Sosoknya menakutkan karena terdiri dari setengah manusia dan setengah lagi berupa ular. Tapi makhluk gaib yang berjenis kelamin perempuan ini punya wujud yang sangat cantik rupawan. Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan tidak bekerja sendiri, namun dia didukung oleh panglima gaib yang kuat. Salah satu panglima yang terkuat di kerajaan gaib Laut Selatan adalah Nyi Blorong itu sendiri. Wujudnya yang setengah manusia dan setengah ular bisa mendatangkan malapetaka. Dalam legenda Jawa disebutkan Nyi Blorong punya pengikut yang banyak sekali, terdiri dari bangsa lelembut. Tugas khususnya adalah menyesatkan manusia. Kemampuannya dalam membuat sihir membuat orang banyak tersesat karena Nyi Blorong dipercaya sebagai salah satu jin besar dalam urusan pesugihan. Orang-orang yang terjerumus dalam pesugihan tersebut akan menjadi budak-budak dan pengikut yang taat dari Nyi Blorong. Sebagaimana penjelasan tadi, Nyi Blorong bertugas menyesatkan manusia dengan memberikan harta yang berlimpah, dengan mengajak manusia untuk bersekutu dengannya. Biasanya Nyi Blorong akan mendatangi rumah orang yang telah resmi bersekutu dengannya pada malam hari. Lalu dia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat orang yang memujanya. Konon kepingan emas itu berasal dari sisik-sisik di tubuhnya. Dengan cara itu, dia menjerat manusia untuk dijadikan sebagai budaknya. Tak mudah untuk menjadi budak Nyi Blorong, sebab orang yang bersekutu dengannya diharuskan untuk menyediakan tumbal, dan tumbal itu akan menjadi budaknya di Laut Selatan. Sementara kelak, jika orang yang bersekutu dengannya telah meninggal dunia, jiwanya juga akan ditarik ke Laut Selatan untuk dijadikan budaknya pula. Dalam kesaksian beberapa masyarakat, ada ritual khusus untuk melakukan pemanggilan Nyi Blorong.
Selain itu juga butuh forampe dan syarat-syarat tertentu, termasuk harus di dalam sebuah kamar kosong yang tidak boleh ada pengganggu juga. Hal itu dimaksudkan agar ketika si pelaku pesugihan atau pengabdi Nyi Blorong sedang melakukan ritual, tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Juga agar saat proses kedatangan Nyi Blorong tidak diketahui juga. Biasanya saat ritual di dalam ruangan atau di dalam kamar, kondisinya haruslah malam hari dalam keadaan gelap atau tanpa cahaya. Lantas pada saat kedatangannya akan terasa desir angin lembut dan suara gemerincing seperti lonceng dari kereta kuda yang sedang berjalan. Lalu secara tiba-tiba ruangan yang gelap tadi akan terasa terang seketika meskipun tiada lampu atau cahaya apapun. Hal itu disebabkan oleh aura dari Nyi Blorong itu sendiri, yang itu hanya bisa dilihat oleh si pelaku pesugihan yang sedang melakukan ritual. Dalam kelanjutannya, biasanya ada ya sedikit komunikasi, interaksi. Lalu Nyi Blorong akan mendekat dan merayunya agar nantinya bisa berhubungan badan dengannya. Dalam waktu berhubungan badan itulah sisik Nyi Blorong satu persatu lepas dan menjadi kepingan emas yang nantinya akan diambil oleh pelaku pesugihan. Meskipun terdengar menyenangkan, namun tidak ada satupun pesugihan atau jalan pintas mencari kekayaan dunia yang nikmat atau mudah. Banyak syarat yang harus dipenuhi, juga perjanjian-perjanjian gaib yang harus ditepati. Bahkan, bangsa gaib cenderung tidak pernah ingat janji ketika sudah menjalani perjanjian, malahan sering merayu agar si pelaku tergiur dengan kekayaan yang lebih melimpah lagi. Lalu dia akan melakukan apapun meskipun akhirnya harus mengorbankan nyawanya sendiri dan nyawa orang terdekat. Tidak ada cara lain selain berikhtiar semaksimal mungkin dan berpasrah akan hasil yang didapat. Syukuri apapun yang ada dan sabar ketika dalam kekurangan. Jangan sesekali mengabdi pada kekayaan semu, bahkan sampai mengabdi kepada bangsa gaib yang sering menyesatkan kita agar ingkar kepada Tuhan dan buta mata hati pada sesama.